Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Said Abdullah dari Teknik Industri. Saya ingin menjelaskan tentang tugas terakhir ya, ini tugas waktu bagi kelompok 3 yang kemarin untuk judul referensi jurnal sendiri adalah pengukuran waktu baku pada proses pemasangan pemasangan IC program pada PT XYZ ya ini PT yang ada di Batam. Untuk saya sendiri Muhammad Saifullah NPM-nya ya ini 24262007. Saya sendiri di sini mengambil PT referensi dari jurnal ya teman-teman. Untuk ini sendiri saya akan memaparkan eh, terlebih dahulu tentang PT XYZ. Dari PT ini merupakan perusahaan bidang industri komponen penyokong elektronika yang berlokasi di kawasan industri Batam. Nah, pada proses pemasangan IC sendiri, program menunjukkan pekerjaan dominan menggunakan proses manual atau tenaga manusia. Nah, untuk itu masih monoton ya, belum adanya waktu baku per unit produknya. Nah, ini di jurnal sendiri ada penelitian ini bertujuan untuk mengukur waktu baku atau mengukur waktu proses pemasangan IC program ke PCB-nya sendiri. Nah, ini ada proses pemasangan IC ya, bisa dilihat ini proses pemasangan IC-nya sendiri seperti ini dengan cara manual sekali. Dari hal tersebut ada hasil pembahasan ya ini ada banyak elemen. Yang pertama adalah elemen A menjangkau IC dari tempat duduk ke menjangkau material dan meletakkan ke PCB-nya itu berapa nanti dihitung terus memasangkan IC-nya menjangkau dan mengambil scannernya untuk melakukan scan pada barcode label setelah proses pemasangannya terus melakukan inspeksi meletakkan produk IC setelah dipasang pada boxnya tersebut. Nah, untuk pengukuran dilakukan pada setiap elemen kerja. Ini ada 4 stasiun ya di sini. Dalam ini ada waktunya sendiri. Ini telah dikonfirmasikan, telah diukur. Ini di jurnal sendiri waktunya seperti ini ya. Ada waktu A, B, C, D, E sesuai dengan proses-proses. Nah, untuk tersebut saya kelompokkan menjadi subgrup atau beberapa data yang di sini tugas kemarin adalah mengumpulkan 10 data 10 subgrup sebanyak 40 data. Nah, ini ada waktu penyelesaiannya itu saya ambil genapnya ya, ya dan yang lainnya itu data dummy supaya apa? Saya lebih mudah menghitungnya karena dari tugasnya sendiri tidak harus sama eh, pokoknya saya di sini mengambil cara mudahnya. Nah, itu subgrupnya 1 sampai 10 ini terus waktu penyelesaian betul-betul ini ada 33 2 2 3 ini sambil dari pembulatannya kan detik ke menit gitu ya terus rata-rata subgrupnya ini atau XG-nya 27 12 seterusnya itu ya. Nah, dari hasil pengukuran tersebut atau setelah diukur dan rata-ratanya ada kita lanjut ke menghitung rata-rata semua subgrup hasil pengamatan ya. Nah, ini dari X XJ per K ini ya. Terus di mana X adalah waktu rata-rata semua grup. Nanti hasil pengukurannya rata-ratanya semua tadi ya. Terus rata-rata subgrup ke J yang XJ tadi ini, yang ini ya. Yang sub ini. Terus ada jumlah subgrupnya. Ya ini K. Jumlah subgrup ada berapa? Subgrupnya ada 10. Jadi nilai tadi nanti dimasukkan dua ini. Yang tadi rata-ratanya ini dua ini. Nah ini nanti dimasukkan ke sini di X-nya ini ya sebentar. Dimasukkan ke sininya ini dimasukkan ke sini nanti setelah itu dijumlahkan kan itu nah dibagi dengan 10 ini ya dibagi dengan 10 hasilnya kita ketemu 3,125. Nah setelah itu teman-teman setelah itu
langkah berikutnya adalah tentukan standar deviasi dari rata-rata hasil pengamatan SX. Nah, standar deviasi dari pengamatan SX-nya sendiri. Nah, dari SX sendiri ya ini rumahnya S per akar N di mana S itu XJ min X pangkat 2 N min satu di bagian per N min satu XJ di mana XJ itu data pengamatan ya rata-rata subgrupnya itu X N-nya jumlah pengamatan. Nah, jumlah pengamatan tadi kan ada 40. Nah, nanti 3,125 yang tadi, yang ini tadi. Nah, ini dimasukkan ke XJ-nya. Dimasukkan ke X-nya. Kan X tadi rata-rata subgrupnya, ini sudah ketemu rata-ratanya ini. Ya, rata-rata ini, rata-rata subgrupnya ini, ya, dimasukkan ke sini, teman-teman. Nah, jadi yang tiganya XJ-nya tadi, yang XJ yang ini. Sebentar. Nah, XJ yang ini. Itu dimasukkan ke sini, dikurangi rata-rata subgrup 3125. Nah, sampai terakhir tuh di 4 yang data yang 4 terakhir ini sampai 4 ini ya. Sampai 4 ini. Terus dibagi 40. 40-nya dari mana? Dari data jumlah pengamatan. Ada 40 dikurang min satu. Min satu ini adalah rumusnya ini ya. Min satu. Nah, ketemunya adalah nanti dijumlahkan dan dibagi 39. Ketemunya adalah 0,5633. Nah, untuk standar rata-rata apa? Deviasi rata-ratanya adalah S per akar N. SX-nya ini dimasukkan, S-nya berapa? 0, yang ini dimasukkan ke sini, terus dibagi akar 10. Nah, ketemunya ini dibagi ya 10 per 3, 1, 6, 2, 3. Nah, ini ketemunya SX adalah 0,1781. Nah, terus selanjutnya adalah tentukan nilai BKA dan PKB untuk membuktikan bahwa data rata-rata hasil pengamatan berada di antara BKA dan PKB. Nah, selanjutnya BKA adalah rumusnya seperti ini. X plus 3SX. Nah, PKB-nya X min, jadi plus sama min. BKA itu plus, PKB itu min. Nah, BKA 3125 yang ini tadi. Ya, 3125 yang itu tadi dimasukkan ke sini, ditambah 3 rumusnya ini, ditambah SX. SX-nya berapa? 0,1781 dimasukkan ke sini. Nah, setelah dijumlah dan ketemunya ini ya. PKB ini dikurangi hasilnya adalah 25906 dan PKA-nya 3. Nah, setelah itu kita masukkan grafiknya itu ya. Nah, dimasukkan grafik hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, di mana kuning ini adalah rata-rata subgrup tadi yang ada 10 tadi kan rata-ratanya ini. Terus rata-rata X-nya itu yang hijau, ini tengah-tengahnya ini. Yang PKA itu yang atas atau yang batas apa tadi? Batas atasnya, yang PKB itu batas bawahnya. Nah, ini batas bawahnya yang merah ini PKB-nya 2 tadi ya 26 berapa 25906 yang atas 36594. Terus dari grafik kontrol pengamatan menunjukkan bahwa data memiliki data yang seragam. Nah, ini masih berada dalam kendali statistik soalnya tidak ada yang melebihi, tidak ada yang outlier atau mencurigakan. Nah, kemarin kan kita sempat outlier ya. Nah, karena itu ada sedikit perubahan kemarin, terus ini yang sudah fixnya. Terus sekarang kita jumlah waktu pengukuran n press-nya ya. Dari ini rumusnya 40 ini gimana adalah pengamatan yang sudah dilakukan dengan tingkat ketelitian 5% dan keyakinan 95%. Nah, yang 40 ini adalah rumusnya ini ya, yang datanya tadi. Terus 40 dikali XJ2-nya tadi 405 dikurangi min 125 ya per 125 akar 2. Nah, nanti hasilnya ini ketemunya adalah ini N 7363. Nah, dari data ini menunjukkan bahwa N ini dengan N-nya itu sehingga diperlukan data tambahan karena apa? Karena N ini lebih besar ketimbang N ini ya. N ini lebih besar N ini lebih besar ketimbang N 40.
Nah, jadi 736 ini tadi dikurangi 40. Jadi kalau ingin spesifik datanya itu dengan tingkat ketelitian 5% dan 95% itu dibutuhkan 7323 pengamatan. Nah, sedangkan analisis dilanjutkan sebagai estimasi awalnya tadi dengan 40 data. Nah, ini dilanjutkan dengan 40 data tadi. Kalau 7323 pengamatan, wow, banyak sekali ya. Nah, jadi waktu siklus data pengamatan di atas adalah ini WS, waktu siklusnya adalah X C N. Nah, ini 3 tambah 3 tadi yang awal tadi 33 sampai terakhir 4 ada yang 40 data tadi dibagi 40 ketemunya 3125 teman-teman. Terus kita lanjut ke waktu normal WN. WN dengan rating faktornya itu 90% ya atau 0,90 kalau dijadikan ini ya. Waktu normalnya sendiri 3125 dikali 0,90 ketemunya 2, waktu normalnya adalah 28125. Ini waktu normalnya teman-teman. Kemudian waktu baku ada waktu atau kita menggunakan umumnya allowance itu adalah 15%. Ada yang 10 mungkin, tapi saya di sini menggunakan 15 karena ya mungkin agak sedikit ada mungkin kalau manual kan banyak presentase yang kayak capek tak apa gimana nah ini yang istirahat apa atau gimana entahlah ya. Nah, saya di sini mengambil yang 15%. Kemudian 25875 ini dari mana? Dari ini apa? Dari yang tadi 25875 tadi allowance-nya terus kali satu. Oh, ini kesalahan ya teman-teman. Ini harusnya 28125 dikali 1 plus 0,5 ini seharusnya 8125 2 8 1 2 2 5. Ini ini harusnya di sini ya teman-teman, harusnya di sini. Harusnya di sini. Nah, ini kesalahannya nggak apa-apa. Nah, terus dikalikan lah, dikalikan ketemunya dikalikan ini hasilnya adalah 2 3 2 3 4 4 ini adalah waktu bakunya. Nah, kita ambil kesimpulannya saja teman-teman. Kesimpulan dari semua nilai rata-rata pada Sugru adalah yang tadi ini sebenarnya kemarin ada kesalahan ya, di waktu apa data ketiga dan ke-10 ada kesalahan. Awalnya melebihi batas ini PKB-nya melebihi batas teman-teman. Nah, ini melebihi batas di sini nih. Nah, di sini sama di sini. Nah, terus gitu melebihi batas. Akhirnya ada penyesuaian, ada penggantian kan karena ada data daminya kita proses lagi. eh, Akhirnya apa kita menemukan waktu yang sudah pas nanti untuk apa kita menjaga kestabilan data ya tanpa mengubah karakteristik proses secara signifikan. Nah, hasil akhirnya adalah waktunya ini waktu siklus tadi 3125 standar deviasinya adalah 0,5633 dan standar deviasi rata-rata S jadi 0,1781. Nah, BKA-nya sendiri adalah batas kendali atasnya ya adalah 36594, PKB-nya 2590906. Nah, N-nya sendiri adalah 7363, kemudian waktu normalnya adalah ini, waktu normal 28125. Waktu bakunya adalah 3,2344. Nah, bahwasanya proses ini adalah berjalan atau berjalan dengan stabil dan terkendali secara statistik. Statistik ya teman-teman. Karena apa? Karena sudah ada penyesuaian dan sebagaimananya ininya kemarin ada kesalahan di BKB-nya. Kemudian kalau ada kesalahan sebenarnya dilanjutkan mungkin bisa sih tanpa dengan menghiraukan eh, 2 poin yang 3 ini tadi. Sebenarnya bisa dilanjutkan teman-teman. Cuman karena ada kendala saja, jadinya lebih baik saya menghitung ulang saja karena agak repot teman-teman ya repot sekali. Akhirnya ketemulah sudah dengan grafiknya seperti ini dan ini dia ketemunya adalah ini dia kesimpulannya seperti ini teman-teman. Nah, sudah ya teman-teman.
Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kah? Yes, yes, yes. Ya Allah, ya Karim. Stop sih, bos.